kasus pidana itu barang buktinya ditunjukkan di atas meja, bukan fotonya yang ditunjukkan. Secara KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara identik dan otentik itu berbeda. Ya. Tidak lazim apabila kalau sebuah universitas dan fakultas kita wisuda membuat dua master berbeda, sehingga ada dua ijazah yang punya penampakan yang berbeda. Dorong transparansi, akhiri polemik ijazah. Usai melalui penyelidikan panjang dan uji forensik ilmiah, Bareskrim Polri resmi menyatakan bahwa ijazah sarjana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM adalah asli. Temuan ini seharusnya menjadi akhir dari polemik berkepanjangan yang menyandra ruang publik selama beberapa tahun terakhir. Namun, seperti yang terjadi dalam banyak kasus yang sudah terlanjur dipolitisasi, kesimpulan resmi tidak serta-merta menghentikan silang pendapat tim pembela ulama dan aktivis TPUA dengan tokoh-tokoh seperti Egy Sujana, Roy Suryo, Resmond Sianipar, dan Dr. Tifa yang mengadukan dugaan ijazah palsu ini justru meminta pendalaman lanjutan dan keterlibatan ahli dalam proses forensik supaya lebih transparan. Mereka bahkan mengandalkan keahlian dari luar negeri yang melibatkan ahli digital forensik dari Amerika Serikat dan Jepang untuk mengungkap kebenaran. Hal itu menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil yang telah disampaikan secara terbuka oleh kepolisian. Polemik ijazah Joko Widodo juga menjadi sorotan Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pihak istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait ijazah Joko Widodo yang dituduh palsu oleh sejumlah orang. Pihak istana tidak ikut campur dalam pusaran polemik ijazah Joko Widodo dan hanya fokus bekerja membangun bangsa dan negara. Permintaan transparansi adalah sesuatu yang sah dan perlu dihargai dalam negara demokrasi. Namun penting untuk menempatkan batas yang jelas antara kontrol sosial yang sehat dan kampanye politisasi yang berlarut-larut. Penyelidikan Bareskrim telah dilakukan dengan pendekatan scientific investigation, menggunakan pembanding ijazah dari rekan seangkatannya, uji tinta, mesin tik, hingga teknik cetak skripsi. Semua hasilnya mengarah pada satu kesimpulan, yakni tidak ada unsur pemalsuan. Pihak kepolisian juga telah memeriksa lebih dari 29 saksi dan bekerja sama dengan laboratorium forensik. Ini bukan penyelidikan main-main. Maka wajar jika publik bertanya-tanya, sampai kapan negara harus meladeni tudingan yang terus diulang meski bukti telah tersedia? Jokowi sendiri menanggapi tuduhan ini dengan nada sedih dan menyebutnya keterlaluan. Bahkan laporan pencemaran nama baik terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini masih diproses di Polda Metro Jaya. Joko Widodo sendiri belum jelas apakah akan melanjutkan gugatan tersebut atau mencabutnya. Yang juga mencemaskan adalah munculnya gugatan perdata di dua pengadilan yang ada di Solo dan Yang juga mencemaskan adalah munculnya gugatan perdata di dua pengadilan yang ada di Solo dan Sleman. Penggunaan jalur hukum adalah hak setiap warga negara. Namun gugatan-gugatan seperti ini harus ditimbang matang. Apakah bertujuan mencari kebenaran atau sekadar melanggengkan ketidakpercayaan? TPUA menilai kasus ini belum selesai karena proses hukum perdata masih berjalan. Namun publik tidak boleh menutup mata bahwa efek sosial dari perdebatan ini telah melebar kemana-mana, bahkan menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap mereka yang sekadar menyuarakan pertanyaan. Ini memperlihatkan pentingnya perbedaan antara kritik sehat dan fitnah terbuka. Di tengah situasi seperti ini, publik perlu jernih. Negara, dalam hal ini Polri, sudah melaksanakan tanggung jawabnya secara ilmiah dan profesional. Jika masih ada ketidakpercayaan,
maka ranahnya bukan lagi pada pencarian fakta, melainkan pada ketegangan politik yang dibalut isu hukum. Yang dibutuhkan Indonesia hari ini bukan polemik yang tak kunjung usai, melainkan penyelesaian yang adil, transparan, dan proporsional. Jika perlu mendorong sebuah forum independen dan netral, baik dalam bentuk pengadilan atau tim independen untuk menyelesaikan polemik ini secara adil dan terbuka. Sudah saatnya kita sudahi polemik ini. Bukan demi Joko Widodo semata, tetapi demi kedewasaan demokrasi kita. Transparansi penyelesaian urusan ijazah Joko Widodo menjadi kunci. Jangan biarkan perkara ini terus berlarut-larut. Semua pihak mesti menyadari dan mencari solusi dari kebutuhan masyarakat yang kian sulit dari hari ke hari ketimbang memperdebatkan polemik ijazah Joko Widodo yang tidak produktif. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam podcast Lampung Pos Update, bedah tajuk Lampung Pos. Bersama 3 jurnalis Lampung Pos, saya Abdul Ghafur. Saya Sri Agustina. Saya Mustaan Basran. Sebelum kita mulai perbincangan kita pada episode kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel Lampung Pos Update, Membunyikan lonceng agar informasi tetap terkirim ke Anda. Klik like dan isi kolom komentar di bawah video ini. Sobat Lampung Pos, podcast bedah tajuk kali ini kami akan membahas tentang fenomena yang sudah berlangsung cukup panjang. Apalagi kalau bukan soal asli atau palsu. Betul. Ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bener. Joko Widodo. Kita akan membahas karena apa? Karena setelah Bareskrim Mabes Polri, ya kan, menyampaikan kesimpulannya dari hasil penyelidikannya pada Kamis minggu lalu, ternyata tidak bisa menyelesaikan polemik. Iya. Masih banyak pihak yang pro dan kontra terhadap kasus ini. Betul. Baiklah, jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pandangan para tokoh terkait kasus ini dan bagaimana opini Lampung Pos terhadap kasus ini, simak terus podcast bedah tajuk dari awal hingga akhir. Oke. Kita mulai seperti biasa, kita mengkurasi dulu tokoh-tokoh yang mengomentari persoalan ijazah asli atau palsu ini. Iya, benar. Dari berbagai tokoh. Kita mulai dulu dari siapa ini? Dari Universitas Airlangga boleh tuh. Dari Mbak Cici, silakan. Oke. Seperti biasa kita mengawali dari pendapat para tokoh pakar. Kali ini dari pengamat hukum pidana Universitas Trisakti. Oh, Trisakti. Yang memang konsisten ya. Dia konsisten. Ya, betul. Abdul Fikar Hajar yang menyatakan pengumuman dari Bareskrim menutup kasus ini dan menyatakan bahwa ijazahnya adalah identik, asli, itu tidak serta-merta pro justisia. Artinya ini tidak menyelesaikan persoalan. Kenapa? Pertama, yang berhak menentukan keaslian ijazah itu adalah pengadilan. Di pengadilan itulah yang menentukan asli atau tidaknya ijazah tersebut. Kemudian jika ini dihentikan, maka dalam tata atau prosedural yang melapor atau yang melaporkan terkait dengan ini bisa melaporkan kembali. Jadi ini tidak selesai, tapi masih bisa berbuntut panjang. Iya.
Kemudian juga bahwa secara KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara identik dan otentik itu berbeda. Iya, kalau identik pasti. itu bisa sama persis. Tapi kalau otentik adalah keaslian. Asli. Asli, sah. Nah, Benar. itu yang menjadi dasar mengapa hal ini juga masih dipertanyakan. Dan ini adalah jawaban pertanyaan dari publik. Publik ingin mengetahui. Tidak bisa juga serta-merta langsung membungkam ya, bahwa publik mempertanyakan apakah itu ijazah asli atau tidak, kemudian dibungkam, itu tentu tidak bisa karena pendapat publik juga dilindungi oleh undang-undang, baik undang-undang dasar maupun undang-undang tentang kebebasan berpendapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait dengan HAM yang memang menjamin kebebasan berpendapat. Itu sih versi dari pakar hukum dan analisis untuk kebebasan berpendapat dari publik. Bagaimana menurut Bang Aan? Ya, saya ngambil dari tokoh Universitas Esa Unggul ya, pakar politik dan komunikasi Jamiluddin Ritonga. Jadi agak mirip-mirip dengan Abdul Fikar Hajar tadi ya, tentang bahwa yang mengeluarkan itu memang mestinya pengadilan. Kemudian kepolisian kalau memang dia mendapatkan hasil dari identifikasi di lab 4 itu bukan disuarakan, tapi dijadikan alat untuk bukti nanti di pengadilan. Ini kayaknya udah terlalu terburu-buru dia menyatakan dia ingin nggak tahu nih ada apa motifnya dia kok sampai konversi pers, press release menyatakan bahwa ini asli kan gitu kan. Kemudian dihentikan gitu ya. Makanya nggak bisa dihentikan, ini asli gitu. Padahal dia sendiri salah ngomong kan, identik dan otentik. Identik itu dua. Namanya yang kalau disebutkan identik itu artinya kembar identik. Ini dengan ini sama, identik samanya. Kalau otentik asli gitu loh. Dia ngomong identik. Identik itu mungkin artinya memang dua kan gitu. Identik gitu. Nah, kemudian juga Hajar juga bahwa apalagi sekarang lembaga kepolisian itu masih di tengah tingkat kepercayaan publik yang turun ya, yang ya bisa dikatakan rendah. Jadi kalau kepolisian mengeluarkan statement tanpa misalnya ada banyak kejanggalan, pasti banyak protes dari masyarakat, banyak kritik dari masyarakat. Misalnya, katanya kan, dari awal dia menyatakan mereka menerima fotokopi ijazah. Ternyata menyatakan bahwa foto ijazahnya asli, tapi yang dikeluarkan dalam konversi pers atau biasanya polisi itu mereka semacam gelar perkara mereka hanya menunjukkan foto. Banyak yang mengomentari bahwa kalau memang kasus pidana itu barang buktinya ditunjukkan di atas meja, bukan fotonya yang ditunjukkan. Nah itu yang jadi polemik lagi gitu. Makanya ini tidak bakal belum punya aslinya. Iya gitu loh, bahannya foto. Jadi ini belum bakal selesai lah. Apalagi ada juga Jamiluddin Ritonga ini kalau memang ingin memperbaiki kepercayaan masyarakat, itu timnya dibuat, tim independen. Pihak Roy CS, kepolisian, dan pihak independen. Ayo, bareng gitu loh. Periksa bareng secara forensik. Dan fotokopi atau ijazah asli itu gitu. Mungkin itu kalau dari Jamiluddin Ritonga ya. Kalau saya juga ini, saya cari-cari komentar dari tokoh favorit saya ya, tapi belum ketemu nih. Komentar terbarunya belum ada nih. Pasca pengumuman Bareskrim. Saya dapat dari guru besar yang lain ya, sama-sama profesor ya. Guru besar dari Universitas Airlangga, Henry Subiakto. Dia mengkritisi lah dari kesimpulan yang diambil oleh Bareskrim Polri, ya kan, bahwa sebelum mencapai kepada kesimpulan hukum, yang itu saya sepakat ya, kesimpulan hukum itu kan melalui proses persidangan dan itu diambil oleh keputusan hakim. Nah, kesimpulan hukum itu harus berdasar
berbasis Iya. oleh kesimpulan ilmiah Iya. atau objektivitas ilmiah. Iya. Bukan subjektivitas, tapi objektivitas ilmiah. Nah, ada beberapa hal, sebuah kesimpulan itu bisa dikatakan objektif. Ya kan? Iya. Pertama, dia jelas harus melewati standar metodologi Betul. ilmiah. Ilmiah. Metodologi ilmiah itu seperti apa ya? Berdasarkan fakta empiris, Betul. data empiris Betul. yang diuji oleh para ahli yang berkompeten. Betul. Ya kan? Yang kedua, metodologinya jelas. Cara yang dilakukannya jelas. Mm-mm. Ada teorinya, ada landasan hukumnya. Iya. Ya kan? Yang ketiga, metodologi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Sifatnya terbuka. Benar. Karena teorinya sudah ada. Iya. Siapapun bisa pakai teori itu. Iya. Siapapun bisa pakai alat itu. Siapapun dapat melakukan tes atau uji yang sama. Yang keempat, konsistensi hasil. Iya. Sesuatu itu dikatakan mendekati atau mencapai kebenaran ilmiah Iya. itu apabila setelah diuji dan dia menghasilkan kesimpulan yang Konsisten. Nah, Betul. yang kelima, kebenaran ilmiah itu atau pendapat ilmiah itu, ya kan, biasanya itu sudah melakukan peer review atau setelah divalidasi Ya, oleh validasi. ahli lain, Hmm. bukan oleh Benar, ada si pembanding. ahli yang melakukannya, Betul. tetapi sudah direview, Betul. ya kan, diuji ulang oleh ahli lain. Betul. Nah, apabila memenuhi syarat 5 dari kebenaran ilmiah itu, nah, barulah kesimpulan itu bisa dikatakan kesimpulan yang objektif Iya. dan kesimpulan yang ilmiah. Iya. Dan kalau sudah dilakukan secara transparan, Betul. ya kan, alat ukurnya apa, ya kan, kertasnya jenis apa, ya kan, ini ada 3 sampel ijazah, Iya. ijazah Pak Jokowi dan 2 ijazah angkatan lainnya. Betul. Kertasnya jenisnya ini, Iya. tinta yang digunakan jenisnya Ini. Betul. ini. Betul. Hurufnya sampai ya. Sekarang kan bisa Hurufnya semua. ini, Teknologi. huruf dengan A di teknologi. sini, huruf A di sini, huruf A di sini, posisinya sama. Iya. Karena kita tahu bersama, ya kan, Belangko kalau ijazah itu satu belangko percetakan. masternya itu Mm-mm. satu, Betul. ya kan. Tidak lazim apabila kalau sebuah universitas, ya kan, fakultas itu ketika wisuda membuat 2 master Yang berbeda. berbeda, sehingga ada 2 ijazah yang mungkin punya penampakan yang berbeda. Iya. Benar. A-nya Benar. satu di sini, A satunya Benar. agak geser di sini, atau logonya agak ke sini, yang satunya logonya tidak mungkin, gitu. Betul. Kalau semua ini dilakukan secara terbuka, secara transparan, apalagi seluruh barang buktinya itu ditampilkan kepada Iya. publik, Betul. saya pikir tanpa sebenarnya ya masuk ke proses penyidikan atau sampai kepada proses persidangan, ya mungkin gonjang-ganjingnya tidak akan seperti ini. Betul. Betul. Tetapi karena itu tadi ya hanya dijelaskan Tampilkan dalam dengan foto. foto-foto, ya kan, jarak pandang antara kamera dan foto juga jauh, Terbatas, sehingga orang lain kesulitan untuk menguji balik, Iya. memvalidasi, Betul. memverifikasi. Jadi saya rasa jangan salahkan juga apabila setelah kompres ini Masih ya, ada. publik bukan masih bertanya-tanya, ada, Mas, justru. bahkan Mengganjal. bertambah. Betul. Gitu. Bertambah. Jadi ini memang sesuatu yang tidak menyelesaikan. Betul. Kompres yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri itu ya tidak menyelesaikan. Saya yakin pasti akan muncul revisi-revisi Iya. gugatan di belakangnya, atau bahkan ada penggugat baru. Atau mestinya memang Kapolri bersikap untuk bagaimana caranya, atau lab for ulang, atau mereka serahkan ke independen, kan gitu ya. Atau memang sesuai Laboratorium prosedur independen, saja, betul. serahkan ke pengadilan. Kalau nggak ke pengadilan, yang Bukan anu kan gitu. dilimpahkan. Yes. Atau ya membuka ruang Kepada yang mau, peneliti lain. iya betul, ya gitu, Iya gitu kan? loh, tim independen. Ya kan? Melakukan. Hal yang masuk akal menurut saya pribadi ya. Mm-mm. Kalau saya nih sudah saya yakin saya benar, Mm-mm. gitu kan? Iya. Ya kan? Saya yakin saya benar. Mm-mm. Iya. Apa yang saya miliki itu adalah sesuatu yang Asli. asli, Betul. ya kan? Mm-mm.
Ya, saya siap ditantang, di-challenge oleh siapapun. Iyalah. Tidak Betul. hanya menunjukkan ijazahnya, tetapi ya silakan uji. Ranah privasi itu nggak ada. Kalau kita ingin Silakan menunjukkan integritas kita, kapabilitas kita, ya nggak ada ranah privasi, ya silakan lihat ini buktinya, kan gitu. Kok mau tahu katanya, nggak bisa gitu, karena dia itu adalah pejabat publik. Betul. Sebelumnya, ya Betul. kan? Dan sampai sekarang juga masih menjabat Sebagai komisaris Danantara, kan gitu loh. Artinya memang publik itu berhak mempertanyakannya. Kemudian ada usulan untuk meminta pihak luar nih dari Jepang kalau tidak salah ya untuk melakukan uji lab forensik ini. Betul. Apakah ini masih dilanjut setelah Bareskrim menyatakan kasus ditutup atau seperti apa? Mungkin nanti kita akan lihat. Nah, kasus ditutup itu pun Bareskrim juga tidak gamblang menyatakan kasus mana yang ditutup. Kasus pengaduan yang mana? Iya, pengaduan mereka tentang ijazah palsu atau pengaduan penghinaan. Kan gitu loh. Ini juga masih ambigu kan gitu. Padahal dalam hal ini kalau memang artinya kan gini, kalau memang itu asli, kata Bareskrim asli, itu benar, itu jadikan bahan untuk mereka nanti bertarung di pengadilan. Kan gitu loh. Ini kan ada 2 proses nih. Satu di Polda Metro Jaya soal penghinaan. Satu di Mabes Polri. Tentang laporan ijazah palsu. Laporan dugaan ijazah palsu, ya kan, pengaduan masyarakat lah dari kelompok ulama dan yang sudah lama dilaporkan baru sekarang, baru-baru ini diteruskan lagi karena ada novum baru, fakta baru. Kalau kita lihat kronologi yang sekarang ini, itu kan bermula dari analisis seorang doktor ahli forensik, ya kan, Resmond Nainggolan Sianipar, Hasiholan Sianipar. Karena ada kejanggalan, Times New Roman. Iya. Kemudian dilanjutkan oleh mantan Menpora, ya, Roy Suryo, ya. Kemudian ada Dr. Viva. Dan belakangan, ya kan, di podcastnya Refli Harun juga ada sumber anonim. Yang kalau saya sempat nonton kontennya, ya beliau ini sumber anonim ini sangat mengerti soal teknis dari dunia percetakan, sehingga dia punya kesimpulan yang berbeda dengan Bareskrim. Kalau walaupun kedua-duanya menggunakan kata yang sama, identik. Nah, identik dia menguji. Tapi dia transparan ini. Materi ujinya tiga ijazah ini dijelaskan, ditampilkan ke publik. Nomor ijazahnya dipublish. Kalau tidak salah ingat ya, itu 1120, kemudian ada 1117 apa 1119 atau 1115. Tapi paling tidak transparan, publik bisa melihat ya 3 ijazah yang identik. Nah, kan artinya kalau identik itu kan memang lebih dari satu. Kalau Bareskrim ngomong, identik. Tapi hasilnya juga tidak identik. Akhirnya, kan? A, B, C, ya kan? A tidak identik terhadap B, C tidak identik terhadap B, tapi A dan C identik. Gitu. Tapi ini dijelaskan. Yang agak bikin publik bertanya-tanya adalah ketika press conference kemarin itu hanya 1 ijazah saja yang ditampilkan. Identik dengan apa? Kan itu nggak ada. Pembandingnya itu tidak juga ditampilkan fotonya. Seharusnya mungkin akan lebih elok lagi, ya kan? Dan mungkin diskusi ilmiahnya juga akan menjadi lebih berbobot lagi karena menggunakan 3 uji sampel yang dilakukan sama, betul. Ya kan? Tapi lebih celaka lagi nih kalau misalnya sampel yang digunakan oleh Mabes ternyata ada sampel pembanding yang berbeda, yang tidak sehingga identik, punya kesimpulan yang berbeda pula. Ini kan jadi publik jadi makin heran ini. Jangan-jangan ketika khusus ya untuk tahun wisudaan 1985 itu ya, Fakultas Kehutanan UGM memang membuat beberapa master. Ini kan jadi orang jadi punya logika seperti itu. Nah, itu kan apalagi sekarang di tengah tingkat kepercayaan publik kepada institusi Polri itu sedang turun gitu loh.
Kalau kejadian kayak gini, apakah ini kan mempertaruhkan nama besar Polri dengan seperti itu? Kalau mereka memang main-main untuk melakukan itu, kalau memang serius memang. Tidak sih? Nah itu lagi kita. Sebenarnya yang paling punya kepentingan terhadap kasus ini adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu sendiri, Presiden Jokowi itu sendiri, betul. Yang secara pribadi sudah menyampaikan kepada media bahwa dia sudah merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Ya, mungkin ya alangkah lebih tepat memang kalau persoalan ini memang betul-betul diselesaikan di ranah pengadilan hukum, di ranah pengadilan supaya ini tidak clear gitu kan, supaya clear. Jadi isu yang terus berkepanjangan. Betul. Ada salah satu menteri ini kan di kabinetnya Prabowo, Merah Putih, di kabinetnya Presiden Prabowo ya, Menteri Bahlil, ya kan menyatakan seperti tidak ada isu lain aja, ijazah terus yang dibahas. Artinya mungkin motifnya apa? Tidak. Ya artinya memang cara mengakhirinya tidak lain tidak bukan adalah melalui proses hukum, proses persidangan. Betul. Yang di dalamnya ada proses pembuktian ilmiah dari masing-masing pihak, baik yang terlapor maupun yang dilaporkan. Benar. Yang melapor ataupun yang dilaporkan. Kalau seperti ini ya isu ini akan terus bergulir dan terus terang ya akan menjadi tidak produktif juga bangsa ini kalau seperti ini. Ya. Hanya berkecimpung di soal ijazah tersebut. Iya. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos, demikian tadi podcast Bedah Tajuk tentang bagaimana kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pasca konferensi pers dari Bareskrim Mabes Polri. Apakah selesai atau tuntas ataukah masih terus berlanjut? Terima kasih sudah menyaksikan podcast Bedah Tajuk Lampung Pos episode kali ini. Sampai jumpa dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos berikutnya. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.